Shalom, berjumpa kembali dengan saya Liana di acara Street Justice dari Smart People Church yang saya percaya selama ini memberkati kita semua. Nah, hari ini saya mau menyaksikan betapa kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saya. Hari-hari yang lalu mungkin ada beberapa street justice juga yang Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kesaksian demi kesaksian yang sudah saya alami. Nah, hari ini saya akan berangkat dari titik pelayanan kami waktu kami sudah dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan satu jemaat yang ada di desa, jemaat yang sederhana-sederhana, jemaat yang tua-tua. Puji Tuhan, sampai hari ini kami sudah sekitar 5 tahun lebih kami mengembalakan jemaat-jemaat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam perjalanan ini adalah sesuatu yang gak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara manusia kalau saya mengandalkan kekuatan pikiran saya dan kekuatan manusia saya pasti menyerah Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa untuk ada dalam suatu penggembalaan satu gereja itu bukan satu yang gampang, di mana satu mungkin juga dari orang-orangnya, jemaatnya, umatnya yang segala macam banyak modelnya ya Bapak Ibu Saudara, banyak yang kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap waduh domba-dombanya bisa baik, domba-dombanya bisa nurut, jemaatnya bisa baik-baik, nurut-nurut, itu seneng ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan itu yang kenyataan yang terjadi. Banyak hal yang membuat kadang kita lelah, dalam arti gini. Satu hal seseorang kita dandani di seseorang atau kita lagi memperbaiki di sini, ternyata yang lain yang bolong, ternyata yang satunya yang ada masalah, silih berganti. Bukan hanya orang-orangnya, juga dari semua hal, juga berkaitan dengan keuangan, dan semuanya itu merupakan hal satu yang kompleks. Tetapi kalau hari ini kami bisa bertahan sampai di sini, dan puji Tuhan, jemaat-jemaat yang Tuhan tambahkan begitu luar biasa. Meskipun nggak banyak, tetapi satu hal yang menjadi target kami. Kami akan mempersiapkan jemaat-jemaat atau umatnya yang ada di tempat ini menjadi umat yang bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga sampai satu titik nanti saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, mereka boleh siap sebagai mempelai-mempelai yang cantik, Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat yang di sini ini banyak lumayan yang aneh-aneh ya Bapak Ibu Saudara. Satu waktu dulu berapa bulan atau berapa tahun yang lalu ya, saya lagi berdoa. Waktu itu kita lagi ada doa. Saya lupa waktu itu doa pagi atau doa Pondok Daud ya waktu itu di gereja. Waktu itu saya nyembah. Ternyata kok Tuhan kasih, Roh Kudus kasih penglihatan saya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dari luar itu seperti ada aliran air kayak banjir gitu ya. Aliran air yang masuk ke gereja. Aliran air yang masuk ke gereja, tapi saya lihat airnya kok kotor gitu loh. Waduh, airnya kok kotor, terus banyak bawa sampah-sampah. Saya lihat ada potong rokok, ada kerdus-kerdus kerdusnya rokok dan macam-macam. Pokoknya sampah-sampah dan airnya keruh banget. Saya waktu itu mikir kayak gini loh, Tuhan, biasanya kalau kita berdoa itu air itu turun dari mimbar, turun ke jemaat. Jadi air kehidupan itu turun dari tahtanya Allah, mengurapi atau memberkati jemaat. Lah ini kok justru air datangnya bukan dari mimbar atau dari tahta Allah, tapi datang dari luar, dan airnya itu kotor semua. Nah, waktu itu saya sudah tanya Tuhan dalam hati, apa ya Tuhan artinya? Tapi belum terjawab Bapak Ibu Saudara, belum terjawab. Terus tidak berapa lama, selang beberapa waktu, ternyata ada jemaat. Saya dikirim jemaat baru, di mana jemaat itu jemaat yang
Kristen belum Kristen banget ya, Kristen KTP lah seperti itu. Dia dulu bekas premannya Doli, orang nakal. Dia ndak bisa ditembak, ndak bisa dipedang, ndak mati, ndak kena bacok, ndak mati. Jadi kuat banget dan dia punya pegangan segala macam. Jadi seperti itu. Akhirnya singkat cerita kita layani pelepasan sampai semua jimat-jimatnya itu keluar Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita akhirnya kita bimbing untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Nah ternyata nggak hanya cukup sampai di situ. Ada kita kedatangan lagi jemaat juga yang aneh-aneh kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ini jemaat yang datang ini bekasnya dukun. Memang dia orang Kristen tapi kejawen. Jadi mereka masih percaya dengan hal-hal yang dupa atau apa-apa seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya kita layani lagi, kita doakan lagi, kita layani pelepasan sampai dia akhirnya bisa mengenal Tuhan dengan baik. Nah, saat saya proses ngalami semua itu dari beberapa bulan seperti itu, rasanya Roh Kudus taruh di hati saya. Ini loh artinya penglihatan yang waktu itu kamu lihat banyak air yang masuk ke gereja, tetapi airnya kotor dan banyak bawa sampah. Jadi ternyata benar Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan kirimkan masuk ke gereja sini sebagai jemaat dan untuk penggembalaan yang kami gembalakan, itu adalah orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang aneh-aneh, orang yang notabene mungkin pengalaman dengan Tuhan belum sampai di titik mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya itu, banyak yang seperti itu. Banyak hal yang seperti itu. Ada juga yang lain lagi yang sampai dia cuman belum tahu siapa itu Tuhan dengan benar, belum tahu siapa caranya menyembah Tuhan seperti apa. Ya memang dari yang lain, dari interdenominasi yang lain di mana mereka belum mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti itu. Sampai kadang saya sampai pas lagi santai sama guyonan sama suami saya ngomong kayak gini, Papa, Tuhan itu luar biasa ya. Kenapa sih jemaat yang dikirim ke kita ini kok jemaat yang seperti itu? Kok enggak dikirim jemaat sing sing kaya raya, sing mungkin bisa memberi yang donatur atau apa, kok enggak seperti itu ya Pak? Terus saya sama suami saya ketawa ngekel Bapak Ibu Saudara. Katanya suami saya gini, bersyukur berarti Tuhan percayakan kita untuk jiwa-jiwa yang seperti itu. Ya benar Bapak Ibu Saudara. Yang dikirimkan Tuhan itu ya juga jemaat-jemaat seperti itu. Jemaat yang penuh dengan masalah, Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa baiknya. Kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kalau saya pikir, kalau saya dulu, saya sebelum bertobat dan dipakai Tuhan jadi alatnya, itu mungkin saya nggak mungkin bisa konseling atau melayani orang-orang yang bermasalah seperti itu. Karena saya sendiri dulu orangnya juga gak sabaran, temperamen, lihat orang sih nggak genah gitu, kudu gemesno, kudu tak getes gitu aja. Tapi puji Tuhan, sekarang ini saya justru dikirim orang-orang yang penuh dengan masalah itu. Saya dan suami bisa konseling, bisa dengan bijaksana mengarahkan mereka. Ada kesaksian satu yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika dikirim satu jemaat suami istri yang tiba-tiba telepon saya sedang marah-marah sama suami istri itu sedang marah-marah Bapak Ibu, sedang rame. Yang istri nyalahno suami, yang suami juga nyalahno istri, biasa ya seperti itu. Toh pasutri itu mesti kayak gitu kalau ada masalah. Terus akhirnya waktu itu kita janjian ketemu. Oke, kita janji ketemu di gereja. Saya coba nanti kita ngomong-ngomong gimana sih masalah awalnya. Singkat cerita waktu itu saya datang ke gereja, kita ketemuan berempat, saya, Pak Gembala, suami saya,
sama jemaat ini suami istri. Mereka tetap bercerita, istrinya menyalahkan suami karena suaminya gini-gini bla 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 bla. Suaminya juga seperti itu, menyalahkan istrinya seperti ini bla 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 seperti itu. Nah, tapi Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bisa taruh di hati saya ngomong seperti ini. Itu semua sumbernya dari keuangan mereka. Loh, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Karena waktu mereka konseling dengan kita waktu itu tidak ngomong masalah uang sama sekali loh. Mereka cuman suami saya yang kasar, istri saya yang nggak pernah bisa ngatur rumah tangga dan bla bla seperti itulah. Ngomongnya seperti itu, tidak menyentuh masalah keuangan. Tapi kok Roh Kudus taruh di hati saya ngomong kayak gini. Itu sumbernya dari masalah keuangan. Nah, saat Roh Kudus ngomong seperti itu, saya berpikir Roh Kudus tidak pernah salah. Meskipun mereka waktu itu tidak ngomong masalah keuangan. Saya mencoba masuk dengan hati-hati di dalam posisi itu. Saya coba masuk. Gimana tentang penghasilan, tentang pekerjaan, Bapak bekerja penghasilannya berapa, terus cara mengelolanya gimana. Saya coba masuk pelan-pelan ke area seperti itu. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara, wow saya sampai heran Roh Kudus itu dahsyat. Ternyata benar sumbernya itu dari keuangan Bapak Ibu Saudara. Mereka akhirnya bilang bahwa sebenarnya cukup gajinya, pendapatannya mereka meskipun mereka hanya bekerja sederhana. Tetapi yang membuat tidak cukup itu karena mereka ternyata terlilit hutang. Kalau orang-orang yang di bawah itu biasanya ada uang utang bank detail ya, enggak tahu teman-teman yang lain bisa ngerti apa enggak ya, tapi kalau di sini istilahnya utang bank detail. Utang bank detail itu artinya apa? Utang yang diberikan yang bayarnya per hari Bapak Ibu Saudara. Jadi misalnya utangnya 100.000, itu dibayar misalnya 15 kali per hari Senin misalnya. Senin berarti harus bayar 15.000 sampai 15 kali. Nah, itu tiap hari Senin. Nanti ada bank detail lain lagi yang datang utang lagi 200.000, dibayar 20.000 per hari Selasa sampai 10 kali, misalnya seperti itu. Nah, keluarga ini ternyata terlibat masuk di dalam hutang-hutang bank detail seperti itu. Jadi mulai Senin dia harus bayar 10.000, Selasa dia harus bayar 15.000, Rebo dia harus bayar 25.000. Oh, Senin sampai Sabtu Bapak Ibu Saudara harus ada yang dibayar. Meskipun yang dibayar itu kecil, 10.000, 15.000, 20.000, tetapi saya percaya bagi orang-orang yang menengah ke bawah seperti itu yang mungkin penghasilannya nggak banyak, itu sangat memberatkan. Nah, saat mereka sampaikan hal itu, terus Roh Kudus itu tiba-tiba taruh lagi kata-kata di hati saya, bantu mereka untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Langsung saya kaget Bapak Ibu Saudara. Wow, bantu. Ya nek utangnya banyak, utangnya sedikit. Kalau utangnya banyak ya apa Tuhan? Duitnya siapa Tuhan? Wong saya ini juga nggak punya duit Tuhan. Wong saya ini juga sudah full timer, kami sudah tidak bekerja. Terus siapa Tuhan? Nah, untuk menyiasati saya supaya tahu berapa total uangnya, saya kepo-kepo saya tanya, berapa sih sisa uang yang harus kamu bayar? Coba kamu tulis mulai dari Senin sampai Sabtu itu berapa di totalnya. Hari Senin misalnya 10.000 kurang 3 kali, yang hari Selasa 20.000 kurang 5 kali, misalnya seperti itu. Tak suruh notal semua. Ternyata totalnya kalau nggak salah tinggal 798 apa 700 berapa, pokoknya hampir 800.000 Bapak Ibu Saudara. Wow, saya batin Bapak Ibu Saudara. Ya duit saya lah habis, duit saya juga nggak banyak, kena segitu kan ya habis. Pikir saya seperti itu. Maklum saya pun juga masih manusia biasa. Saya nego sama Tuhan, kalau besok pagi saya habis doa saat teduh, saya damai sejahtera, saya nggak kepikiran saya nanti uangnya punya apa enggak selanjutnya, berarti itu dari Tuhan. Kalau nanti besok habis doa pagi, saya kepikiran uang saya, uang saya habis, saya nggak punya uang, nanti buat makan saya gimana. Kalau saya masih kepikiran seperti itu, berarti saya nggak damai sejahtera, berarti tak anggap itu bukan dari Tuhan. Nah, saya ngelaknya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke, titik, selesai, kita masing-masing pulang. Singkat cerita, besok paginya saya
doa pagi saat teduh. Setiap pagi saya doa pagi saat teduh. Nah, waktu saya saat teduh pagi itu kok hati saya nggak mikir apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Saya kok damai sejahtera. Waktu saya diingatkan saya harus bantu menyelesaikan hutang keluarga ini, kok saya nggak kepikiran nanti saya nggak punya uang lah, atau saya nanti gimana, enggak. Saya cuma damai sejahtera dan nggak kepikiran apa-apa. Nah, akhirnya saya yakin, oh ini berarti Tuhan yang memang benar-benar suruh. Nah, karena waktu itu hanya saya yang punya dengar suara Tuhan di dalam hati saya, suami saya enggak. Saya kan belum ngomong sama suami. Nah, kadang karena antara suami istri enggak sama, mungkin istrinya oke, tapi belum tentu suaminya juga oke. Nah, akhirnya saya setelah doa pagi itu waktu saya santai, saya coba membuka omongan sama suami saya untuk ngomong masalah itu, karena dia enggak ngerti sama sekali tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, "Pah, di HP-mu itu ada kalkulator enggak?" Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan yang enggak masuk akal. Karena setiap HP pasti ada kalkulatornya. Betul enggak, Bapak Ibu Saudara? Nah, tapi saya pakai kalimat itu untuk membuka omongan dengan suami saya. "Oh iya, kenapa? Ini loh Pak, tadi malam kok waktu kita konseling dengan keluarga ini kok Tuhan taruh seperti ini bla 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 untuk bantu mereka." Nah, kok puji Tuhannya suami saya ngomong, "Ya enggak apa-apa, kalau memang Tuhan suruh, ya kalau kamu ada ya kamu bayar. Coba Pak kamu hitung." Ternyata ya itu tadi dihitung ternyata 790 berapa, hampir 800.000 gitu Bapak Ibu. Oke, akhirnya suami saya ngomong kayak gitu, ya kalau memang itu Tuhan mau dan kamu ada ya wis siap no. Berarti suami saya juga setuju. Oke, kita satu suara, kita sepakat. Ya wis nanti malam jam 6 kita coba antar uang itu ke jemaat ini, ke orang ini. Nah, singkat cerita, pada sebelum jam 6, waktu itu sekitar jam 4 sore Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya waktu habis tidur siang, tidur sore gitu, saya bangun jam 4, saya buka WA, ternyata kok ada WA masuk di HP saya, bukti transfer. Di situ ternyata ada teman saya yang ngomong di bawah bukti transfer itu, "Saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak dan Ibu Gembala." Saya lihat totalnya berapa Bapak Ibu Saudara, persis 800.000. Bayangin Bapak Ibu Saudara, saya sampai kaget, kok persis 800.000, kok bisa ya Tuhan. Langsung Roh Kudus itu di hati saya ngomong kayak gini Bapak Ibu Saudara, "Itu loh, aku adalah Allah yang tidak mau berhutang. Aku cuma mau menguji hatimu, apakah kamu taat mendengar suaraku atau enggak. Itu loh bukan karena kamu, itu karena aku yang pengen memberkati keluarga itu lewat kamu. Cuman kamu tak uji, kamu taat atau enggak. Itu loh bukan uangmu, itu loh uangku." Tuhan Roh Kudus bisa ngomong seperti itu. Langsung saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata aku sampai di titik ini aku masih taat dan aku masih peka untuk mendengar suaramu. Sehingga akhirnya saya bilang sama suami, "Pak, puji Tuhan Pak, ditransfer persis loh Pak, enggak ditransfer temenku Pak Hisa persis 800.000 untuk kita bisa menyelesaikan bantu hutangnya jemaat itu." Saya mikir dalam hati, pikiran saya masih gini, Tuhan kok ditransfer persis 800.000, mbok ya dilebihi titik 1 juta gitu loh, 200 saya bisa tak pakai, sesuai bisa tak pakai. Ternyata itu pikiran guyonan saya Bapak. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu dahsyat dan ajaib. Singkat cerita, akhirnya saya antarkan uang, saya tarik uang itu 800 dari ATM, akhirnya saya masukkan amplop dan saya bawa ke jemaat itu, saya berikan, ini berkat dari Tuhan, terus kami ajak doa, kami bawa ke Tuhan untuk dia bisa lepaskan semua roh hutang piutang. Karena utang piutang ini menjadi habit, menjadi kebiasaan gitu loh Bapak Ibu. Makanya waktu itu kita sepakat doa bareng, Tuhan ini adalah selesainya hutang ini dan kami percaya hutang itu tidak akan lagi membelenggu keluarga ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini jemaat kami yang terima berkat dari Tuhan waktu itu, kehidupannya pelan-pelan dibawa Tuhan naik. Ini yang luar biasa. Saya sampai
melihat betapa karya yang ajaib Tuhan, karya ajaib Tuhan di dalam kehidupan mereka. Waktu saya menyerahkan uang itu pun saya nggak ngomong bahwa itu uang kami, enggak. Saya saksikan bahwa proses terima uangnya itu dari mana. Sehingga keluarga ini pun juga melihat betapa Tuhan itu sangat menyayangi keluarga mereka. Sehingga mereka berjanji tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Makanya sejak itu mereka belajar hidup taat, belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia datang ibadah, setiap ada setiap ada pondok Daud, setiap ada doa bersama, mereka pasti datang dan mereka bisa mengalami Tuhan. Dan buktinya apa? Karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kehidupan mereka Tuhan angkat sedemikian rupa. Dan saya bisa melihat karya Tuhan itu yang ajaib. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya nggak berhenti sampai di situ. Terus apakah hal-hal seperti itu cukup sampai di situ? Ternyata enggak. Karya Tuhan, keajaiban demi keajaiban Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam menggembalakan jemaat-jemaat ini Bapak Ibu. Satu persatu keluarga yang minus yang Tuhan kirim di tempat ini, kami bisa bisa mengunjungi mereka, kami bisa doa sepakat bersama mereka, kami bisa tanamkan iman kepada mereka bahwa jangan pernah menyerah, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sendiri. Semua itu kita lakukan dan kita melihat hasilnya luar biasa. Pelan-pelan mereka bisa merasakan karya Tuhan. Tidak hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Satu kali lagi saya juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Waktu itu saya lagi doa Bapak Ibu Saudara. Saya lagi doa saat teduh pagi. Tiba-tiba di hati saya ini kok Tuhan taruh nama seseorang. Misalnya inisialnya A gitu ya, taruh di hati itu. Saya sampai heran, loh kenapa Tuhan kok di hati saya kok dibawa ke orang ini dan nama orang ini. Padahal orang ini itu sudah hampir 6 bulan lebih ya, hampir 8 bulan lebih sudah nggak ada komunikasi dengan kami karena pada waktu itu dia tidak tahu mendengar cerita dari seseorang atau mendengar cerita apa, saya tidak ngerti, sehingga dia mempunyai negative thinking ke kami, sehingga dia waktu itu marah-marah, protes tentang kami dan segala macam hal. Waktu itu sebenarnya saya mau datangi dan saya mau jelaskan duduk permasalahannya, tapi Roh Kudus waktu itu ngomong nggak usah, nggak perlu. Oke, saya nurut. Jadi akhirnya saya nggak lakukan itu dan cerita itu sebenarnya sudah hampir 8 bulan yang lalu. Kami sudah tidak pernah komunikasi dengan seseorang ini. Tapi pagi itu kok tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya tentang orang ini Bapak Ibu Saudara. Nah akhirnya selesai doa pagi, saya ngomong sama suami saya, Pak tadi kok Tuhan taruh nama orang ini ya di hati saya. Kenapa ya Bang, ada apa ya tiba-tiba kayak gitu. Terus akhirnya waktu siangnya saya doa lagi toh. Saya doa lagi saat teduh lagi biasa saya lakukan itu. Saya waktu doa lagi kok tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi tentang yang doa saya tadi pagi itu. Saya dibawa ke orang ini dan Tuhan taruh di hati saya seperti ini. Berkati dia 500.000, belikan dia makanan, belikan dia buah-buahan. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, sangat jelas belikan makanan, belikan buah-buahan, seperti itu. Nah akhirnya saya ngomong setelah doa selesai, saya ngomong sama suami, Pak kenapa kok Tuhan ngomong kita disuruh memberkati dia 500.000, suruh belikan makanan, suruh belikan buah-buahan. Waduh kenapa ya Pak, saya masih takut Bapak Ibu Saudara, karena orang ini orang luar Jawa. Biasanya kalau pas orang luar Jawa itu kalau marah-marah itu lumayan buanter suaranya, jadi rodok medeni gitu ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya waduh Pak kenapa ya apa ini Pak, tapi suami saya bilang ya sudah, Tuhan maunya seperti itu, lakukan. Oke. Akhirnya menjelang sore mau jam 6 gitu kita taat, kita berangkat. Saya ambil uang di ATM, saya amplopi 500.000. Terus
Sebelum sampai di rumahnya, kita melewati makanan. Waktu itu saya belikan mie duk-duk, mie goreng duk-duk itu. Terus saya juga melewati waktu di perempatan itu ada penjual buah-buahan. Saya belikan buah di situ. Nah, singkat cerita, kami datang di rumah orang itu. Sampai di depan rumahnya, saya sudah ngeredek Bapak Ibu Saudara. Karena saya takut dia ya nek gak ada sisa marah yang dulu itu. Kayak gitu. Akhirnya waktu kita datang, waktu suami saya ngomong, nanti kamu loh ya yang shalom gitu, yang deketi dulu. Nah, akhirnya suami saya yang masuk duluan, Bapak Ibu saya ngontil di belakangnya. Suami saya ngomong, shalom, kayak gitu. Nah, ternyata yang balesi dulu istrinya, oh iya, terus namanya disebut, oh iya, ayo masuk. Nah, seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kita masuk. Pertama memang suasana masih tegang ya Bapak Ibu Saudara. Suasana masih tegang. Tapi sudah nggak marah-marah lagi, jadi saya nggak takut, ngomongnya sudah biasa, meskipun suasana belum cair. Tapi maklum saya ini kan bekas orang marketing, suka ngomong, jadi saya waktu suasana sudah aman, sayalah yang bisa mencairkan suasana. Akhirnya kita cerita A, B, C, D, sampai pada satu titik, di akhir cerita saya ngomong, Pak, kami kesini ini karena ada tugas dari Tuhan. Waktu saya doa tadi, Tuhan ngomong, suruh sampaikan ini semua. Tadi buah dan makanannya sudah kita serahkan di awal kita datang Bapak Ibu Saudara. Supaya kelihatan kita bawa oleh-oleh gitu ya. Nah, amplopnya kita terakhir kali waktu kita mau pulang. Kok Tuhan suruh kita memberkati ini untuk mengantarkan berkat ke Bapak. Ini saya serahkan amplopnya. Nah, waktu dia melihat amplop itu Bapak Ibu Saudara, dia langsung terharu Bapak Ibu Saudara. Wah, saya kalau gini saya juga pengen terharu, saya jadinya pengen ikut nangis. Jadi dia waktu itu terharu dan dia langsung ngomong kayak gini, saya mau bersaksi. Nah, jadi waktu dia lihat amplop itu dia ngomong, saya mau bersaksi. Saya sudah seminggu ini berdoa. Dia adalah seorang hamba Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Saya sudah seminggu ini berdoa. Untuk minggu depan ini, hari Minggu besok, minggu depan ini, saya dapat tugas pelayanan di luar kota, di salah satu kota di Malang, di salah satu desa, di desa mana lupa saya, Kesamben atau apa. Nah, saya sudah berdoa hampir 1 minggu ini, kok Tuhan belum jawab. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak punya dana loh Tuhan untuk berangkat ke sana. Aku siap melayani Engkau tapi aku nggak punya dana untuk berangkat ke sana. Lah kok ternyata Tuhan pakai Bapak sama Ibu untuk mengirimkan berkat untuk saya. Saya minta maaf, selama ini saya punya pikiran jelek ke Bapak sama Ibu. Saya juga maksudnya punya mendem hati yang gak bagus, kepahitan sama Bapak dan Ibu. Saya minta maaf. Waktu itu saya langsung deg di hati saya Bapak Ibu Saudara. Ternyata aduh Tuhan itu luar biasa. Tuhan ternyata nggak pernah keliru Bapak Ibu Saudara. Asal kita taat aja, tuh kalau kita tak mau apa yang Tuhan mau, ternyata itu nggak pernah salah. Jadi tepat pada waktunya. Jadi saya pun juga ikut bersyukur, terima kasih Tuhan. Saat ini kami masih Engkau percaya untuk kami boleh Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk jadi berkat bagi orang lain. Kami lakukan itu. Dan singkat cerita, akhirnya kami doa bareng, kami selesaikan masalah, dia minta maaf, saya juga ngomong sudah, enggak usah dipikir, kami juga enggak punya pikiran apa-apa tentang Bapak sama Ibu, bahkan mulai dari 8 bulan yang lalu kami sudah lupakan semua itu. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. Sebenarnya hal-hal yang kayak gini ini sering kali kami alami Bapak Ibu Saudara. Contohnya misalnya seperti ini. Satu ketika tiba-tiba saya kok digerakkan Tuhan untuk pengen kirim makanan gitu ya. Karena saya habis dikirimi makanan salah satu jemaat. Jemaat yang sederhana juga ngirim saya makanan 1 mangkok kecil gitu ya. Terus akhirnya saya punya pikiran, saya tak pengen beli mereka makanan gitu ya, tak pikir kayak gitu. Mereka kirim saya makanan, ya tak balas beli makanan. Karena mereka orang-orang yang sederhana, pikir saya mau tak belikan Kentucky atau apa, ayam-ayam kayak gitu ya. Biasanya kan mereka suka gitu loh. Akhirnya ya wes Pak, ayo kita ke jemaat ini sambil kita doakan, kita kirim makanan ini. Nah,
Waktu di tengah-tengah perjalanan lah kok tiba-tiba Roh Kudus itu taruh di hati saya, Bapak Ibu Saudara, nggak usah dibelikan ayam atau makanan, tapi belikan sembako, beras, minyak dan gula, seperti beras, minyak dan telur, seperti itu. Terus lu iya ta Tuhan, iya ta Tuhan, saya mikirnya gitu. Tapi akhirnya saya manut aja gitu. Saya wes Pak nggak jadi beli ayam Pak. Kok rasanya Tuhan taruh di hatiku suruh beli no sembako aja. Akhirnya kita lewat di toko sembako, saya belikan beras, saya belikan minyak, dan saya belikan telur gitu ya Bapak Ibu. Nah akhirnya saya kirim ke rumahnya. Nah waktu saya kirim ke rumahnya, ternyata dia terima berkat itu, terima beras itu, terima sembako berkat dari kami itu, dia sampai sampai terharu dan berbesmili Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong, ya ampun Tuhan itu luar biasa. Ternyata dia sudah ngomong, dia waktu kerja paginya dia ditelepon sama suaminya bahwa berasnya sudah tinggal satu cengkir kecil. Tapi istrinya waktu itu ngomong bahwa wis sabar Pak, nanti pasti Tuhan kirim no berkatnya. Ternyata kok sore itu Tuhan juga kirimkan berkatnya, yaitu berkat sembako itu, beras. Ternyata berasnya memang dia butuhkan saat itu. Nah kayak gini nih Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini nih luar biasa. Roh Kudus itu ternyata nggak pernah keliru ya Bapak Ibu Saudara. Nah saat kita melakukan seperti apa yang dia mau, maka rasa sukacita itu ada di dalam hati kita. Kita akan, meskipun kita sendiri sepertinya seolah-olah kita memberikan sesuatu yang tidak berharga, cuman kecil, cuman hal-hal sepele. Tetapi saat semua itu bisa jadi jawaban bagi orang lain, itu membawa kita sukacita dan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi biar itulah kesaksian saya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sering saya alami di dalam kehidupan penggembalaan kami, di mana kami harus taat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan apakah dipikir dengan kami sering melakukan seperti itu yang Tuhan mau, kita akhirnya kekurangan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Saat kita menabur pasti kita menuai. Bahkan saat kita taat melakukan seperti yang Tuhan mau, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan. Dia akan memperhitungkan. Buktinya sampai hari ini semua kehidupan kami, keluarga, juga kehidupan gereja kami, pelayanan kami, penggembalaan kami, juga semua Tuhan cukupkan. Satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa saat kita taat melakukan apa yang Tuhan mau, Dia sendiri yang akan bekerja. Semua itu bukan untuk nama kita, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya saksikan hari ini. Biarlah semua kesaksian kami boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas semua yang sudah saya saksikan pada siang hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menjamah dan melawat semua pendengar, sehingga semua boleh terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.